a day months tied me down with silk chains wrapped around my soul. It seems so obvious that I should put an end. Halo guys, balik lagi channel Cajam. Dan seperti yang kalian bisa lihat di jersey gue, thumbnail dan juga judul video ini, gue bakal ngebahas tentang Chelsea yang udah beberapa hari lalu sebenarnya. Jadi ini video emang lumayan telat. Mereka berhasil memastikan bahwa mereka bakal jadi juara Premier League musim ini karena udah gak bisa kejar sama Tottenham di posisi kedua. Dan menurut gue ya emang well deserved banget sih. Chelsea juara itu bener-bener ya emang kita udah tahu gitu loh dari beberapa bulan lalu bahwa ya udahlah ya Chelsea kayaknya sih bakal jadi juara, dan ternyata bener kenyataan. Dan kemarin mereka pastinya emang luar biasa banget. Sempet yang ada 13 kemenangan kalau gak salah, beruntun di Premier League, dan itu salah satu yang terbaik sih, menyamai rekor Arsenal di saat Arsenal itu yang zaman The Invincibles yang gak terkalahkan sepanjang musim, itu sama rekornya 13 kemenangan beruntun. Jadi itu pasti luar biasa banget. Dan gue untuk video ini gue pengen ngebahas kuncinya tuh sebenarnya siapa sih, atau apa sih yang bikin Chelsea bisa dari musim lalu finish di posisi 10 sampai sekarang tiba-tiba jadi juara Premier League. Dan kayak ini tuh bukan, menurut gue, kalau misalnya Chelsea juara di saat yang sama kayak musim lalu di mana Leicester juara, yaitu di mana musim lalu itu tim-tim besar Premier League lain lagi bener-bener underperforming banget. Kayak contoh-contoh United, Liverpool, Arsenal segala macam itu lagi bener-bener yang kayak mungkin Spurs yang oke banget musim lalu, dari musim lalu sampai musim ini kayak konsisten tampilannya. Tapi kayak tim-tim lain tuh masih yang bener-bener gak jelas gitu loh. Tapi mereka enggak. Chelsea itu menjuarai liga di saat tim-tim lain itu harusnya lagi bagus-bagusnya. Karena obviously ya manajer-manajer kelas dunia lagi pada berdatangan ke Premier League. Terus juga kayak dana yang bener-bener dikucurin dari hasil hak siar TV itu melonjaknya jauh banget. Dari musim lalu ke musim ini bener-bener naik itu jauh banget gitu. Jadi harusnya itu dana tambahan untuk segala macam, ya beli pemain, dana untuk fasilitas segala macam itu pastinya bakal meningkat kan. Dan Chelsea yang tetap berhasil jadi juara. Jadi gue bisa bilang sebenarnya kunci cuma satu sih, Antonio Conte. Itu kuncinya. Walaupun sebenarnya yang bakal gue bahas nih poinnya banyak, dan mungkin kayak ada beberapa poin yang sebenarnya bukan Conte gitu, tapi tetap aja sih ada hubungan sama Conte. Jadi kita langsung mulai aja, gak usah basa-basi. Poin pertama yang gue catat sini adalah, sekali lagi, counter attacking football itu bikin lu bisa menangin Premier League. Karena musim lalu, musim 2015-16 obviously itu merupakan serangan andalan dari Leicester City, atau jurus andalan Leicester City, counter attack atau serangan balik, dan ini diperagakan lagi sama Chelsea. Jadi ini benar-benar kayak istilahnya ya luar biasa banget sih, skema yang benar-benar mematikan lah di Premier League, bisa bilang kayak gitu. Terus yang kedua, Chelsea ini bukannya tiba-tiba instan langsung jadi jago, enggak. Ini dimulai dari, atau Conte yang baru menukangi Chelsea pastinya di awal musim 2016-17 ini, itu dimulai dari tur pramusim mereka ke Austria waktu itu. Jadi saat itu kalian harus tahu, Conte itu ganti menu makanan pemain-pemain Chelsea, menu makanan sebelum pertandingan ya, pre-matchnya itu diganti. Yang biasanya itu kayak mereka makannya ayam, pasta, pizza, terus kayak sandwich. Nah ini tuh diganti jadi biji-bijian, kacang, dan kayak apa ya, dried fruit itu kayak buah-buahan kering gitu loh. Jadi bener-bener makanan itu yang kayak makanan hamster, tau gak sih? Yang bener-bener gak enak banget, gak jelas banget. Tapi ini ternyata tuh ada alasannya gitu loh. Conte udah tahu. Dia ngomong kalau makanan-makanan itu yang tadi gue sebutin di atas, yang kayak ayam, kayak pasta, pizza, sandwich segala macam, sama mungkin scrambled egg juga, itu tuh dicernanya tuh lebih lama gitu loh. Dan kayak kalau misalnya pemain sebelum main atau sebelum bertanding makan makanan kayak gituan, itu tuh bakal mereka kayak bisa jadi lagi ngebawa setengah kilo lebih di badan mereka dibanding kalau misalnya mereka makan yang Conte kasih menunya kayak biji-bijian, kacang-kacangan, dan segala macam buah-buahan kering gitu loh. Jadi kayak ini hal kecil sebenarnya. Mungkin ini hal yang kayak pemain Chelsea waktu itu sempat ada ceritanya, kayak pemain Chelsea masuk ke salah satu restoran buat mereka makan pas turnamen pramusim, terus mereka kayak keluar lagi, salah ya, ngelihat menu ngelihat makanan di meja makan tuh mereka kayak bingung, oh enggak, gue salah, ternyata bener itu meja makan buat main Chelsea ternyata. Dan mereka kayak banyak yang kaget ternyata kan. Tapi ini kayak hal-hal kecil kayak gini tuh yang bener-bener diperhatiin sama Conte. Terus poin selanjutnya, masih di pramusim, pas mereka tour ke Los Angeles, ke LA Amerika, itu tuh bener-bener Conte keras banget. Dia bikin double training session yang bener-bener berat buat main-main Chelsea. Terus ada catatan menariknya lagi di sini, Conte itu adalah tipe manajer yang bukan bisa dibilang manajer, dia tuh emang pelatih gitu loh, coach. Bedanya adalah kalau manajer ya udah lu ngasih taktik segala macem dong. Kalau coach atau pelatih itu turun di lapangan langsung pas ngelatih.
Jadi pas training session itu dia yang bakal ada di lapangan nih gitu. Dan Conte itu waktu itu di beritanya adalah dia bener-bener yang sampai kayak masangin kon. Kalau kalian tahu ya, kon misalnya buat kita misalnya lagi latihan fisik nih, lari jarak berapa meter dari titik A ke titik B, ada konnya dong pasti. Atau kita misalnya mau latihan dribble atau gimana lah, pasti ada kon-konnya kan. Kalau kalian yang sering latihan futsal pasti tahu lah. Nah ini tuh Conte itu yang bener-bener naruhin konnya sendiri masing-masing. Jadi bener-bener dia taruhin, terus dia ukur jaraknya exactly berapa. Jadi dia tuh udah tahu, dia kayak tahu istilahnya porsi latihan yang bakal dia kasih ke timnya. Ini kayak salah satu contoh dari banyak yang mungkin Conte perhatiin detailnya, tapi ini salah satu contoh kecil dari konnya aja tuh dia pasang sendiri gitu loh, dia taruh sendiri, dan dia bener-bener ukur sendiri jaraknya masing-masing kon segala macam untuk latihan hari ini, untuk latihan besok mungkin diganti. Jadi ini bener-bener hal-hal kecil yang mungkin menurut kita kayak apaan sih, ya udahlah cuman kon doang, tapi menurut Conte ini sesuatu dan kita udah lihat hasilnya dong. Ada hasilnya gitu. Dan lagi Conte itu emang tipe manajer yang dia tuh mau kayak semua staffnya itu memberikan terbaik, dan dia tahu caranya gimana bisa bikin bawahan-bawahan dia atau rekan-rekan dia, staff-staff dia itu mau memberikan yang terbaik gitu loh saat training session. Misalnya dari contoh terkecil kayak orang yang misalnya ngebersihin lapangan atau orang yang mangkas rumput, dia tuh tahu aja caranya. Atau pelatih fisik dari Chelsea segala macem, beda banget dong sama Mourinho waktu itu yang sempat berantem sama siapa yang staff medisnya Chelsea yang cewek itu beda banget dong. Kalau Conte emang udah jelas berkebalikannya Mourinho. Dia bakal datangin satu-satu staffnya, kayak bilang makasih ya udah dibersihin ininya, makasih ya ini. Bener-bener manajer nanti kayak gitu. Jadi ini menurut gue ya berbanding terbalik sama manajer sebelumnya. Terus poin selanjutnya, Conte itu kayak bener-bener merhatiin detail, dan dia punya determinasi untuk apa ya, kayak lingkungannya tuh sempurna buat latihan, kayak istilahnya kayak bener-bener lingkungannya kondusif lah buat latihan. Dia bener-bener perhatiin itu. Jadi ini masih berhubungan sama yang tadi gitu loh, kayak ya bener-bener staff latihan itu dia mau mereka tuh melakukan yang perfect gitu loh, untuk cuman sekedar latihan loh, bukan pertandingan. Karena dia tahu banget dari latihan itu outputnya adalah ntar apa yang dilakukan pemain-pemain itu di pertandingan, apa yang bakal dikeluarin atau ditampilkan para pemain Chelsea di pertandingan, itu semua dapat dari latihan gitu. Jadi sekecil apapun detail itu diperhatiin sama Conte. Terus poin selanjutnya, kalau misalnya kalian ingat waktu itu pas Chelsea berhasil ngalahin Middlesbrough, dan Middlesbrough jadi degradasi gara-gara Chelsea itu, pastinya itu hari yang berat dong buat para fans Middlesbrough. Dan Conte dengan luar biasanya pas abis pertandingan, dia bisa-bisanya kayak harusnya kalau pelatih ya dia harusnya tepuk tangannya ke fans-fansnya Chelsea dong, fans timnya sendiri dong. Tapi dia nggak, dia bener-bener kayak bahkan kayak ngasih semangat ke beberapa pemain Middlesbrough. Abis itu dia tepukin tangan ke fansnya Middlesbrough, yang maksudnya kayak ya udah tahu nih fans lawan gitu loh. Dan Conte baru aja bikin mereka turun degradasi ke Championship, tapi dia kayak nunjukin respectnya, bener-bener respect banget. Dan ini menurut gue menunjukkan bahwa ya dia tuh emang bukan kayak dia tuh tahu gitu loh apa yang harus dilakukan. Dan dia bener-bener ini sih menurut gue sesuatu yang kita jarang dapetin gitu loh dari manajer-manajer Liga Inggris. Karena udah tau lah manajer Liga Inggris tuh seperti apa lah, mereka cuma terlatih ngomong di depan kamera, ngomong pintar segala macam lah, kayak Mourinho yang bisanya cuma cywar segala macam. Gue sekali lagi bukan ngerendahin manajer lain, tapi gue cuma pengen nonjolin Conte gitu loh. Inilah bedanya Conte sama manajer-manajer lain, dan ini harus dicontoh sih. Karena kayak tindakan-tindakan kayak gini ya maksudnya kayak untuk juara nggak perlu semua fans tim lawan benci sama lu dong. Ya ini lagi-lagi gue Mourinho lagi kenanya sih. Kayak nggak harus semua fans tim lawan benci sama lu baru lu bisa jadi juara gitu loh. Conte nunjukin bahwa dengan dia dapetin respect fansnya Middlesbrough, tetap kok dia bisa jadi juara. Dan dia bisa jadi juara yang bahkan lebih dipuja-puja mungkin, karena sekarang fans Middlesbrough jadi kayak respect banget sama Conte lah, udah jelas gitu. Karena Conte juga udah melakukan hal kayak gitu kan. Jadi ini yang membedakan. Terus nah yang paling populer adalah pastinya perubahan formasi dong. Dari waktu itu kalau nggak salah 4-1-4-1 deh awal-awalnya Chelsea formasi dasarnya, terus jadi pindah ke 3 berapa sih? Pokoknya formasi 3 back lah, 3 mereka 3-4-3 ya? Iya, 3-4-3 buat Chelsea. Jadi sempet kayak gitu, dan itu benar-benar menurut gue sih sukses besar sih. Karena setelah itu kan, setelah dikalahkan Arsenal 3-0, mereka tuh sebenarnya udah sempat ganti formasi itu di babak 2, pakai formasi 3 back. Tapi kayak masih belum terlalu
fasih mungkin. Dan akhirnya pertandingan selanjutnya lawan Hull kalau nggak salah, mereka baru benar-benar yang ganti langsung dari awal pakai formasi 3 back. Dan itu ya kalian lihat sendiri hasilnya seperti apa kan, luar biasa. Kayak itu bisa dibilang rentetan unbeaten streak itu yang bikin mereka jadi juara sih, karena itu luar biasa banget. Dan bahkan tuh sebelum kalah dari Arsenal, 3 pertandingan terakhir tuh mereka nggak pernah menang. Mereka kalau nggak salah kalah dari Liverpool sama imbang sama salah satu tim deh, gue lupa apa. Pokoknya bener-bener itu lagi, Conte itu lagi posisinya lagi jelek banget. Lagi bahkan rumor yang beredar tuh kayak, wah ini bentar lagi dipecat sih Conte sih. Kayak banyak yang bilang bahwa Conte bakal meninggalkan Chelsea gitu loh, jadi manajer pertama kayak diantara Guardiola, Mourinho, segala macam bakal dipecat duluan nih. Tapi ternyata enggak, dia membuktikan itu salah. Dan dia sekali lagi menunjukkan bahwa dia enggak kayak terpaku sama satu formasi dan dia enggak mau berubah gitu. Dia mau berubah, dia ngeliat ada yang salah, dia nggak takut untuk berubah. Walaupun kayak ini bisa jadi orang-orang bilang, ya kalau gitu formasi yang waktu itu lu pasang pertama 4 back apaan dong, ngaco dong, salah dong. Dia berani ngakuin kesalahan dan dia mau untuk berubah gitu. Dan dia nggak cuma mau berubah tapi asal berubah, tapi dia berubahnya ini luar biasa karena udah jelas ini benar-benar sukses besar. Dan bahkan sekarang nih ya, di Liga Inggris itu lebih populer formasi 3 back kayak Conte dibanding formasi mainstream, super mainstream Inggris 4-2-3-1. Itu formasi 4-2-3-1 beberapa musim lalu hampir semua klub Premier League pakai formasi itu. Benar-benar super duper mainstream. Sekarang lihat semua tim jadi nyoba pakai 3 back. Dan ini menurut gue ya bisa dibilang Conte itu lagi apa ya, langkah demi langkah merevolusi sepak bola Inggris sekali lagi. Dan ini benar-benar luar biasa menurut gue sih. Terus yang harus dibahas lagi ini poin berikutnya adalah new signing atau pemain-pemain baru Chelsea di era Conte, N'Golo Kante, terus ada Marcos Alonso sama David Luiz, yang menurut gue mereka bertiga salah satu kunci kenapa Chelsea bisa sebagus ini sih, karena obviously mereka bertiga adalah pemain utama. Kante udah gak usah diragukan lah ya, kita semua udah tahu cerita Kante gimana, 2 musim berturut-turut pindah-pindah ke tim baru dan dua-duanya jadi juara Premier League. Jadi udah jelas bahwa dia pembedanya, karena Leicester setelah ditinggalkan Kante ya beda dong. Lihatlah sekarang Leicester bahkan udah beli Amarty, Nampalys Mendy, sama yang terakhir Wilfred Ndidi, dan gak ada yang bisa bener-bener 100% atau at least 90% nyamain perannya N'Golo Kante, gak ada. Udah menunjukkan betapa luar biasanya N'Golo Kante ini. Marcos Alonso waktu itu pernah main di Premier League beberapa tahun lalu kalau gak salah, main di Sunderland deh seinget gua, dan gak kelihatan kan namanya. Dan sekarang begitu pindah ke Chelsea, dia bener-bener jadi luar biasa banget, jadi salah satu wingback terbaik di Inggris. Dan David Luiz, mungkin pas awal David Luiz balik ke Chelsea, kayak dengan uang sebanyak itu banyak orang yang meragukan, ngapain beli balik David Luiz, gila, yang kayak udah kebiasaan main di PSG yang lawan-lawannya tiap hari petani di Ligue 1 di Prancis, terus main ke Premier League lagi, nggak bakal berhasil. Ternyata apa, lihat, David Luiz bener-bener sukses banget, bahkan lebih bagus daripada dia pas main di PSG. Jadi kayak ini bener-bener Conte tuh beli pemainnya yang bener-bener tepat gitu loh. Ini masuk ke starting lineup langsung tepat, langsung bener-bener exactly apa yang dibutuhkan, dan ini bekerja dengan sangat baik. Terus pemain lagi nih, satu lagi, Victor Moses. Victor Moses udah malang melintang di Premier League, bahkan udah sempat dipinjemin kemana-mana, salah satu Liverpool. Nggak pernah berhasil kan, dari semua manajer Chelsea dulu tuh nggak ada yang pernah berhasil kayak maksimalin penampilan atau potensi dari Victor Moses gitu loh. Dan cuma satu yang bisa maksimalin atau bisa ngelihat sesuatu yang nggak bisa dilihat sama semua manajer lain, Antonio Conte. Dia ngelihat ini kayaknya bagus juga jadi right wing back nih, dijadiin right wing back dan lihat bagusnya kayak apa Victor Moses. Salah satu pemain terpenting Chelsea sepanjang musim. Dan ini mungkin salah satu musim yang gak bakal dilupakan sama Moses kali, karena ini bisa jadi kickstart karirnya lagi. Karena obviously beberapa musim lalu dia dipinjemin kemana-mana itu nggak jelas gitu loh. Kayak nggak ada yang bener-bener satu musim dimana dia mainnya bagus terus konsisten sepanjang musim, kecuali musim ini, musim 2016-17. Dan menurut gue kayak Moses bener-bener harus ngucapin terima kasih ke Conte sih, karena bisa dibilang kayak Conte baru aja nyelamatin karirnya dia sih, luar biasa banget. Walaupun sebenarnya dari dulu gue tahu Moses ini tipe pemain yang bukan main sembarangan, dia punya fisik bagus, teknik bagus, kecepatan bagus, tapi kayak ada yang salah aja pas dia main di winger. Dulu dia winger dong, obviously bukan seorang back kan, tapi sejak diganti jadi right wing back sama Conte, gila bener-bener bagusnya itu loh. Gue sampai bingung kenapa bisa dari dulu pemain ini tuh nggak bisa nunjukin gitu loh dia sebagus ini gitu. Coba kalau dari dulu pasti harga jualnya tinggi banget dong dia, market value-nya. Jadi itu. Terus poin selanjutnya, pemain lagi sekarang Diego Costa. Pemainnya waktu itu musim panas kemarin itu bener-bener santar banget untuk musim dingin sih ya. Bener-bener dikabarin mau pindah ke China atau balik ke Atletico. Waktu itu ada beberapa rumor paling kencang tapi pindah ke China sih, karena obviously duitnya kencang banget kan. Dan kayak Costa pun udah
hampir mau gitu pindah ke China waktu itu. Nah tapi, dan obviously bukan cuma masalah rumor transfer, masalah behavior atau sifat dari Costa juga ini masalah banget. Kalian tahu sendirilah, sejak dia datang dari Atletico, kayak dia tuh salah satu penyerang yang paling gampang di bikin emosi, paling gampang dipanas-panasin sama back lawan. Dan itu pastinya keuntungan banget buat tim lawan dong. Kalau misalnya bisa panas-panasin Costa, terus dia tiba-tiba kayak emosi, kartu merah atau kartu kuning, obviously bakal merugikan tim dia, Chelsea. Tapi enggak, Conte itu bener-bener sering banget ngomongin Costa soal perilakunya, soal sifatnya di lapangan. Dan ini satu quotes yang menurut gue benar-benar luar biasa dari Conte. Dia ngomong ke Costa bahwa Costa itu harus lebih fokus ke pertandingan dibanding lawannya. Dan lihat Diego Costa musim ini sebagus apa, salah satu striker paling subur di Premier League. Dan jumlah dia ribut sama back lawan yang konyol-konyol tuh udah jarang banget. Kayak mungkin protes-protes dikit masih ada, tapi udah jauh berkurang dibanding musim lalu. Dan menurut gue ini sekali lagi Antonio Conte yang bisa bikin kayak gini. Pemain sekeras Diego Costa bisa dilunakin gitu loh. Dan ngerti, Costa akhirnya ngerti gitu loh. Dia harus, ya udah gue harus fokus ke pertandingan, bukan ke lawannya. Karena selama ini gue juga kayak ngeliat sih, Costa itu emang salah satu pemain yang emang brutal banget, preman banget sih. Bener-bener dia tuh kalau misalnya di body kita back lawan, bisa sampai back lawan tuh diliatin, terus diajak berantem. Jadi kayak emang bener-bener dia tipe kayak gitu. Dan susah loh, gak gampang ngubah kepribadian pemain cuma dalam waktu beberapa bulan. Tapi Antonio Conte berhasil melakukan itu. Dan bahkan kayak Costa itu salah satu pemain yang apa ya, istilahnya tuh kayak suka bercandain Conte gitu di lapangan. Cuman Conte ini pinternya juga, dia bisa taruh batasan gitu loh. Dimana waktu itu pernah ada kejadian dimana kayak Costa itu kalau nggak salah mau nyiram Conte dari belakang, nyiram apa sih, box minuman lah, tau lah box minuman yang tapi yang ada esnya gitu loh, dingin kan, dalam itu ada es, ada airnya kan. Nah Costa itu mau iseng mau nyiram Conte dari belakang, tapi entah nggak tau gimana Costa udah nyamperin belakangnya, terus nggak jadi. Jadi itu kayak intinya adalah yang bisa diambil dari situ adalah Conte itu punya batasan di mana kayak oke, gue manajer yang baik, gue sering ngobrol sama lu bisa anggap gue teman, kayak lu ada masalah bisa ngomong ke gue, tapi ada batasnya nih, nggak boleh kelewatan juga, karena obviously kita manajer dan pemain. Kayak istilahnya ya gue kayak guru sama murid lah, istilahnya kayak gitulah. Dan Conte ini jelas naruh batasannya. Makanya bahkan pemain sebadung Costa ini bisa tunduk sama Conte gitu loh. Intinya itu yang tadi gue ngomong. Dan ini benar-benar menurut gue benar-benar luar biasa sih. Belum lagi kayak masalah bahasa kan. Obviously ya Conte baru belajar bahasa Inggris kayak beberapa bulan gitu loh. Walaupun ya mungkin udah lumayan lah ya beberapa bulan ini. Tapi kayak sebenarnya kendala bahasa itu bisa aja jadi masalah. Tapi ternyata enggak tuh. Bisa dia benar-benar nanganin pemain kayak Costa. Dan luar biasa banget. Nah terus itu sih yang gue bahas. Satu lagi Eden Hazard sih sebenarnya. Eden Hazard itu benar-benar luar biasa banget gini. Jadi menurut teori gue adalah kalau tim besar, tim yang benar-benar bagus, lihat ya, Real Madrid, Barca, Bayern, gue kasih contoh 3 tim itu, masing-masing pasti punya satu pemain yang dribblenya benar-benar bagus banget dan punya teknik. Nggak cuma dribble, nggak cuma kecepatan, beda nih. Contoh ya, Madrid punya Ronaldo, Bale, udah jelas. Barca punya Neymar, pemain yang emang suka kayak ya bikin-bikin trik, suka kayak dribble sendiri, terus kayak nunggu, emang nggak passing, cuman dia kayak ya udah gitu-gitu aja, tapi bagus banget dribble ini Neymar. Terus misalnya Bayern punya Robben, dan itu mereka sukses banget karena apa? Walaupun sebenarnya kayak mungkin konyol nih, di saat lu bisa dribble lurus doang, tapi mereka melakukan step over atau mereka jungkir balik lah, gocek bolanya seperti apa, kalian tahu sendiri gocekan-gocekan mereka luar biasa. Itu tuh sebenarnya udah bikin lawan, antara lawan emosi atau lawan jadi kayak greget pengen rebut bola. Pokoknya itu tuh ada di psikologinya tuh bikin lawan tuh akhirnya kayak kalau misalnya ketemu dia lagi digocek lagi gue kayak gitu loh. Dan itu menurut gue penting untuk setiap klub besar, teori gue, punya pemain kayak gitu. Chelsea sekarang punya Eden Hazard, sebenarnya dari dulu udah punya Hazard, cuman nggak tahu kenapa Hazard itu kayak istilahnya apa ya, dia pas pertama datang ke Premier League musim pertama kedua bagus banget, tapi setelah itu kayak redup langsung, nggak tahu kenapa. Mungkin karena emang dia diinstruksikan sama pelatihnya nggak boleh macam-macam, langsung passing aja, atau main yang pasti-pasti aja lah, nggak perlu dribble gaya-gaya segala macam, mungkin kayak gitu, gue nggak tahu. Tapi yang jelas kita bisa lihat Hazard yang luar biasa jauh lebih bagus dibanding musim lalu sih, musim ini. Karena sendiri dia itu salah satu pemain yang paling sering di-tackle sama musuh di Premier League musim ini. Dan itu obviously jadi keuntungan buat Chelsea, karena ya dia menangin free kick
di manapun itu bisa jadi skema bola mati yang bisa diambil sama misalnya Fabregas atau siapapun untuk jadi gol. Kesempatan obviously buat Chelsea. Jadi menurut gue kayak ini salah satu yang terpenting juga Eden Hazard, salah satu pemain kunci Chelsea musim ini, dan Conte udah sukses istilahnya mengembalikan Hazard ini jadi salah satu pemain terbaik dunia lagi. Karena menurut gue ya Hazard emang ada di atas itulah, di antara Neymar, Bale, mungkin next generation-nya dari Ronaldo dan Messi, karena obviously mereka berdua udah mau 30 tahun kan, bahkan Ronaldo udah 30 tahun. Jadi kayak emang ini tuh generasi berikutnya Dybala, Bale mungkin lebih tua lah ya, mungkin Bale sama Neymar, enggak, Bale mungkin lebih tua, tapi kayak Neymar, Dybala sama Hazard bisa dibilang ya satu generasi lah, mereka yang bakal ntar saingan buat dapetin Ballon d'Or kan. Jadi pokoknya kayak gitu. Nah jadi itu semuanya yang berhubungan sama Conte segala macam, dan itu menurut gue ya, coba dari tadi yang semua gue bahas ada Conte-nya gak? Jadi bener dong kalau misalnya gue bilang kunci keberhasilan Chelsea jadi juara Premier League musim ini Antonio Conte. Itu sih. Jadi kalau misalnya kalian punya pendapat atau kalian punya misalnya faktor lain atau kunci lain nih Chelsea kenapa bisa jadi juara menurut kalian, bisa comment section di bawah, bisa ngomong di bawah. Dan mungkin kalau misalnya kalian ada mau ngomong soal apa yang tadi gue ngomongin juga bisa di bawah. Dan gue mau kasih kalian fakta unik tentang Chelsea. Jadi mereka ini bakal dapat 150 juta pounds hadiah uang karena berhasil menang Premier League musim ini. Nah, catatan ini unik karena apa? Karena ini adalah 72% increase atau tambahan jumlah dari apa yang mereka dapat di musim lalu, finish di posisi 10. Mereka cuma dapat musim lalu 87 juta pounds hadiah dari Premier League. Sekarang mereka dapat kayak banyak banget, 72% lebih, dan 65% lebih dari apa yang didapatkan Leicester City saat mereka juara di Premier League musim lalu. Leicester City cuma dapat 93 juta pounds musim lalu saat mereka juara. Chelsea juara setahun berikutnya hampir 2 kali lipat. Jadi ini menurut gue modal yang benar-benar bagus banget buat Chelsea menghadapi musim depan. Dan mungkin ada sebagian kalian yang bakal bilang di komen nih, ya Chelsea mungkin bagus karena mereka gak main di Eropa kali, mereka bisa fokus. Ada benernya juga sih, karena Leicester juga menunjukkan itu musim lalu kan. Mereka bisa turunin 11 pemain yang identik atau sama persis tiap pertandingan sepanjang musim. Dan pemain-pemain itu obviously udah tahu banget cara main satu sama lain lah. Ya orang tiap minggu main terus, dan kayak mereka punya waktu istirahat nih seminggu. Apalagi mereka kayak waktu itu tersingkir dari FA Cup cepet, dari FA Cup juga cepet gitu loh. Jadi kayak menurut gue mungkin itu salah satu faktor kayak ya Chelsea akhirnya bisa mainin pemain-pemain yang sama di formasi itu. Tapi ini pun menurut gue kayak pemain backup Chelsea pun ya menurut gue ya lihatlah benchnya gila banget, ada Batshuayi segala macam. Itu menurut gue pemain-pemain yang berkelas itu, bukan main sembarangan. Jadi menurut gue sih kalau misalnya Chelsea bisa datangin beberapa pemain lagi di posisi yang mungkin krusial, kayak contohnya wingback kiri, wingback kanan, kan itu butuh pemain khusus buat itu kan. Nggak bisa sembarangan main sayap lo taruh di wingback, nggak bisa sembarangan pemain fullback taruh wingback, karena itu beda tugasnya gitu loh. Wingback itu obviously tugasnya double kan, nggak cuma bertahan tapi menyerang juga, nggak cuma menyerang tapi bertahan juga, kayak gitu. Jadi itu kalau misalnya Chelsea bisa datengin dari hasil tadi gue sebutin, mereka bisa banget sih datengin beberapa pemain kelas dunia di beberapa posisi untuk ngelengkapin squad mereka untuk musim depan ngadepin Eropa, karena mereka obviously bakal main di Champions League, mereka sebagai juara Premier League gitu. Jadi gue bener-bener gak sabar sih, kayak gue pengen lihat aja gitu lah apa yang bakal dilawan Conte lagi musim depan, karena tantangannya bakal beda. Dan kayak gue bener-bener sekarang jadi kayak respect banget sama Conte, karena gue udah ngelihat, gue udah tahu semua yang dilakukan bersama Chelsea itu luar biasa. Dan kayak dari hal-hal kecil yang dia perhatikan yang mungkin semua manajer lain ada yang ya udahlah cuman makanan doang, ya udahlah cuman jarak kon doang gitu loh, contohnya kayak gitu diperhatikan sama Conte, dan ini berbuah sesuatu. Jadi menurut gue kayak manajer-manajer Premier League lain tuh harusnya belajar gitu loh dari Conte. Dan walaupun memang ada mungkin kayak regulasi yang gak diterapkan Conte tapi diterapkan manajer lain, kayak contohnya Mourinho nerapin berapa 48 jam sebelum pertandingan lu gak boleh main sosmed, gak boleh main HP atau gimana lah, gue gak ngerti. Mungkin ada seperti itu, tapi udah jelas lah yang istilahnya yang berhasil ya udah Chelsea kan yang juara, jadi ikutinlah yang juara itu, yang berhasil. Dan ini bisa jadi kayak patokan juga buat kedepannya gitu loh, buat tim-tim Premier League kedepannya, bahkan buat keseluruhan liga, karena udah jelas terbukti formasi langsung diikutin banyak tim kan. Dan mungkin pola melatihnya Conte atau mungkin porsi makanan atau apa sih kayak menu makanannya itu bisa diikutin pemain tim-tim lain juga gitu loh, karena udah terbukti berhasil kan. Jadi gue bener-bener gak sabar buat lihat musim panas nanti, awal musim baru Conte bakal ngapain, bakal datengin siapa, karena obviously ya Chelsea
bakal lebih sulit musim depan. Dan kayaknya itu aja sih untuk pembahasan gue, lumayan panjang gue ngomong ya soal Chelsea. Jadi sekali lagi selamat buat semua fans Chelsea yang pastinya lagi berpesta atau lagi ikut seneng karena timnya berhasil juara. Dan jadi sekali lagi ini sebenarnya kayak gue cuma ngomong satu kalimat sih. Kunci keberhasilan Chelsea berhasil menjuarai Premier League musim 2016-17 adalah Antonio Conte. Tapi kok bisa 25 menit gue ngomong, nggak tahu juga. Jadi thanks for watching, don't forget to like, subscribe, and I'll see you next one. Bye guys.